34 160. Di sini saya membawakan materi di bagian ini. Perkenalkan, nama saya Rita Permata Dumude, NPM 22143407. Saya akan membawa presentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri, NPM 2014-34045. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutiara, NPM 2014-34025. Di sini saya sebagai pembuka pertama. Perkenalkan, saya Tasya Rusna, NPM 22153405. Saya sebagai pembawa SPP. Perkenalkan, saya Bunga Heri, NPM 2014-34053. Di sini saya sebagai pembawa SPP. Perkenalkan, nama saya Mutia Rika, NPM 2014-34005. Saya sebagai pembuka pertama. Kenalkan, nama saya Hana Sanjika, saya NPM saya 2014-34015 sebagai pembawa games. Kenalkan, nama saya Nanda Rizky Junior, NPM 2014-34013. Saya sebagai pembawa games. Perkenalkan, nama saya Rina Damayanti, NPM 2014-34066 sebagai pembawa games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Semangat banget ya Allah. Dari sini sebelum belajar, mau ada satu orang pimpin doa aja. Ajak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih ya, Ajak. Di sini Ibu mau absen dong. Coba sebelum Ibu absen, kalian lihat kan teman-teman di sekitarnya ada yang tidak hadir tidak? Ada. Siapa? Oke, nanti Ibu minta tolong ya sama sekretarisnya, tolong catat nama yang datang. Oke. Nah, di sini Ibu mengambil model pembelajaran Discovery Learning Inquiry. Nah, di mana kita tentang gotong Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kasih motivasi dulu dengan kalian. Jangan malu karena tidak tahu. Jadi kalau misalnya lagi belajar, jangan malu-malu ya. Apa yang tidak tahu tanya terus. Bu, saya tidak tahu gitu ya. Nah, selanjutnya jangan hanya belajar, tapi cari tahu. Oke, bagaimana caranya? Jangan hanya berpikir, tapi lakukanlah sebisa kali. Ya.
Mendingan waktu. Apa? Mendingan waktu. Waktunya lebih ringan, iya. Kalau kita kerjakan pekerjaan bersama-sama, bakal lebih cepat. Iya. Nah, jadi macam-macam dalam kayak dia ya. Kenapa? Bisa nggak bikin properti? Stop. Udah, iya. 3. Jadi macam-macam kelompok itu ada beberapa. Yang pertama ada kerja bakti. Kalian tahu apa itu kerja bakti? Kerja bersama-sama. Ya, contohnya Salah satunya uji dari kegiatan itu. membersihkan lingkungan, membersihkan sekolah, gitu ya. Dan yang kedua ada tanpa bencana. Tanpa bencana ada yang tahu? Jadi misalnya ada suatu kejadian bencana, misalnya banjir, jadi kita bersama-sama menolong orang yang terkena musibah tadi. Jadi kan kalau kita membagikan secara bersama-sama, pekerjaan tadi akan cepat selesai. Selanjutnya ada musyawarah. Musyawarah itu bagaimana? Iya, jadi misalnya ada suatu masalah kita bersama-sama mencari solusinya agar solusi tadi dapat selanjutnya ada agen raya. Kalian ada yang tahu agen raya seperti apa? Jadi misalnya di suatu desa ada kebun apa gitu, misalnya kebun stroberi. Jadi ini lagi musim panen nih. Jadi kita dengan warga sekitar bersama-sama untuk memanen stroberi tadi juga supaya kerjanya juga cepat selesai. Lalu ada belajar bersama. Apa maksud dari belajar bersama? Kita jadi lebih dari teman-teman sekitar, gitu ya. Lanjut, ada tujuan gotong royong. Nah, coba kalian baca apa yang pertama? Terciptanya kesatuan dari kegiatan gotong royong, menjadi kesatuan, persaudaraan, rasa menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama, terciptanya kebersamaan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi semua ini adalah tujuan dari gotong royong, kan? Selanjutnya ada nilai-nilai gotong royong, yaitu ada Persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, pengelolaan, kekeluargaan. Nah, yang keenam ini juga dia terdapat dari dalam kegiatan gotong royong. Lalu gotong royong dalam lingkungan. Contohnya ada Membersihkan kamar mandi, membersihkan rumah, membantu ibu menyiapkan makanan. Jadi kalian pernah ngelakuin yang tiga ini? Enggak. Nggak pernah? Ya iya, boleh gitu ya. Jadi kita harus gotong royong juga dengan lingkungan rumah supaya ibunya juga terbantu gitu. Lalu di dalam lingkungan sekolah ada Membersihkan kelas secara bersama-sama, membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas kelompok. ini bukan tugas kelompok, bukan mencoret. Dan ini bisa disebut dengan Tiga. Nah, kalian tadi tahu kan? Pernah. Nah, bagus. Jadi nggak boleh yang kan? Ya, Bu. Selanjutnya ada di dalam masyarakat yang itu ada membangun Masjid. lalu Membangun jembatan, membersihkan lingkungan desa. nah kalau ini kan umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Jadi kalau kalian seperti anak-anak bisa dengan membersihkan menyapu sampah, kemudian memiliki sampah. 3. Ya, balik di sini kok ada sebuah game, nama gamenya itu kotak rahasia. Bagaimana cara mainnya dijelaskan oleh Tuhan. Nah, ibu akan menunjuk satu orang untuk maju ke depan, pilih kotak yang dia mau. Setelah itu di dalam kotak ini ada sebuah pertanyaan yang akan dipilih dan dijawab. Siapa yang bersedia berangkat tangannya? Oke, pertama boleh Jinja coba. Coba Jinja maju ke Nomor, boleh pilih tuh. boleh. Nomor 2, Bu. Nah, di sini kan ada
Gambar yang termasuk gotong royong. Termasuk gotong royong di lingkungan apakah ini? Gambar apa? Keluarga Bu. Ini Bu. Yang apa? Yang S. Oke, kalian ya. Nah, yang silakan untuk selanjutnya Saya. Aja. Ya, sama nomor pertama. Aku so ganti ya? Masalah. Lihat kan. Si bapak. Nah, di sini ada termasuk gotong royong. Gotong royong apakah ini? Ini termasuk gotong royong di lingkungan yang seperti apa gitu? Tebak-tebak. Oke, musyawarah dulu ya. Wah, benar. Tepuk tangan kasih. Nah, ini tersisa 3 kotak yang belum. Siapa yang bersedia untuk orang ketiga pemilihnya? Saya yang berani untuk maju ke depan. Ya, Winda silakan. Sendiri mau pilih nomor berapa? Nah, ini termasuk gotong royong apa? Siapa lagi selanjutnya yang mau? Ya, Nopal. Sekolah Bu. Silakan satu lagi. Yang bersedia. Ya, Nadia maju. Salah kan? Gol. Dari gol Bu, di gol. Di pasar. Itu kayaknya terus tadi sekali. Ya. Sekian games kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk menambah pembelajaran kita tentang tema gotong royong tadi. Terima kasih. Nah, kalian kan tadi sudah belajar materi tentang gotong royong. Jadi di sini Ibu ada sedikit nih lagu yang berkaitan dengan gotong royong juga, tapi menggunakan nada naik ke puncak gunung. Kalian mampu kan di depan ada bacaan liriknya? Oke, sebelum itu Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu. Dengarkan ya. Gotong royong itu artinya kerja bersama-sama. Tujuannya meringankan pekerjaan bersama. Baik di sekolah atau di rumah, masyarakat juga bisa. Mari kita budayakan gotong royong bersama. Jadi sama. 1, 2, 3. Gotong royong itu artinya kerja bersama-sama. Tujuannya meringankan pekerjaan bersama. Baik di sekolah atau di rumah, masyarakat juga bisa. Mari kita budayakan gotong royong bersama. Sekedar mengulang pembelajaran tadi, apa itu gotong royong anak-anak? Kerja bersama-sama. Tujuannya apa Bu? Tujuannya apa? Sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan membagikan KPD ke pembayang. Untuk itu, ini ada tugas untuk pekerjaan rumah. Ibu bagi ya, Nak. Oke, sekian dari Ibu.